Berikutnya mengenai efek Hall. Beberapa hal yang diperhatikan dalam membahas efek Hall. Yang pertama, arus adalah muatan yang melewati sebuah luas persatuan waktu yang didefinisikan sebagai I sama dengan dq dt. Arah arus searah dengan arah gerak muatan positif. Nah, kita sudah bahas ini sebagai arus konvensional ya. Kemudian muatan yang bergerak akan dibelokkan saat memasuki medan magnet. Nah, misalkan ini ada muatan plus Q ya. Nah, kalau ini diberi kutub positif, yang ini diberi kutub negatif, maka si muatan Q ini akan mengalir ke kanan atau ada arus listrik yang arahnya searah dengan arah muatan positif, walaupun sebetulnya arus listrik itu adalah pergerakan elektron ya. Jadi kita pandang arus listrik itu adalah searah dengan pergerakan arah muatan positif seperti ini. Mari kita perhatikan lempengan logam. Ini kita misalkan gambar ini adalah lempengan logam. Arus mengalir dari atas ke bawah. Nah, arus mengalir ke sini tadi ya. Berarti ada pergerakan muatan, dianggap ada pergerakan muatan positif dari atas ke bawah ini. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti itu. Bagaimana jika ada medan magnet B dengan arah masuk bidang? Tadi arah muatan positif ke bawah, medan magnet ke sana, ke masuk bidang gambar. Berarti kalau kita nyatakan kecepatannya ke bawah, medannya masuk, sehingga V cross B berputar ke sana, sehingga arah gaya magnetnya adalah F sama dengan Q V B ya, kali sin theta. Tetanya itu 90 derajat, sehingga Q V B. VD ini kita kenal sebagai V drift yang sudah kita bahas ketika membahas tentang arus listrik. Jadi si muatan ini kan bergerak dengan kecepatan Vd, sehingga Vd kali B kali Q ya, kali sin 90 derajat. Besarnya Q Vd kali B, arahnya ke kanan seperti ini. Sehingga muatan ini akan lama-kelamaan akan bertumpuk di sebelah kanan. Ketika ada tumpukan muatan, nah di sini berarti kan menghasilkan medan listrik. Muatan ini menghasilkan medan listrik yang arahnya ke kiri seperti ini, sehingga muatan-muatan berikutnya yang datang dari arus listrik tadi yang bergerak ke bawah, selain mendapat medan magnet, selain mendapat gaya magnet maksud saya, selain mendapat gaya magnet yang arahnya ke kanan, juga dia akan mendapat gaya listrik yang arahnya ke kiri ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada medan magnet, ini ada medan listrik ya. Jadi ada medan induksi ke arah kiri sebesar EHH, ini singkatan dari Hall ini ya. Jadi E Hall sama dengan V Hall dibagi D, di mana D adalah lebar lempengan. Sehingga V Hall itu sama dengan E Hall dikalikan dengan D, atau E Hall sama dengan PH per D. Dari sini kita akan peroleh, nah, gaya magnet ke kanan ini F sama dengan Q V kali B, dan gaya listrik yang diakibatkan oleh medan Hall ini adalah Q kali EH. Nah, ketika sudah terjadi kesetimbangan, yaitu medan ketika gaya listrik ini sama dengan sudah tercapai sama dengan gaya magnet, maka kita peroleh E Hall sama dengan VD kali B karena Q-nya dicoret. Sehingga kita bisa menuliskan seperti ini ya. Nah, jadi E Hall sama dengan VD kali min VD cross B. Jadi besarnya tadi tegangan Hall-nya sama dengan E dikalikan dengan D, sehingga ini tinggal dikalikan dengan D menghasilkan tegangan Hall atau beda potensial Hall. Ini contoh nih, banyak perangkat muatan persatuan volume dapat dicari dari pengukuran efek Hall. Ini contohnya ya, contoh penggunaan efek Hall dalam menentukan banyaknya rapat
pembawa muatan ya, persatuan volume yang biasa disebutkan dengan N.